Dua titik lemah Juventus jelang musim baru di bawah Igor Tudor. Menjelang musim baru di bawah pelatih Igor Tudor, Juventus dihadapkan pada dua titik lemah yang berpotensi menghambat ambisi mereka dalam perburuan gelar. Menurut analisis Juvev, sektor gelandang serang dan lini depan menjadi dua area krusial yang perlu segera dibenahi oleh manajemen klub. Masalah utama terletak pada minimnya kreativitas di lini tengah. Meskipun Juventus memiliki beberapa pemain dengan kemampuan teknis mumpuni, kontribusi mereka dalam menciptakan peluang belum memadai. Statistik musim lalu menunjukkan bahwa Kenan Yildiz, Francisco Conceição, dan Samuel Mbangula masing-masing hanya mencatatkan 5 assist, sedangkan Toon Koopmeiners, Weston McKennie, dan Hepentura menyumbang 4 assist. Angka tersebut dianggap terlalu rendah bagi klub sebesar Juventus yang memiliki target tinggi di kompetisi domestik maupun Eropa. Ketiadaan sosok gelandang serang yang mampu mengatur ritme dan distribusi bola secara efektif membuat aliran permainan ke lini depan tidak berjalan lancar. Untuk mengatasi hal ini, Juventus idealnya mendatangkan gelandang kreatif berpengalaman. Nama seperti Kevin De Bruyne dinilai cocok untuk mengisi kekosongan tersebut, meskipun upaya mendatangkannya membutuhkan strategi transfer yang matang dan negosiasi yang rumit. Di sisi lain, lini depan juga menyimpan tanda tanya besar. Meski Juventus telah merekrut Jonathan David sebagai tambahan kekuatan ofensif, belum ada kepastian terkait masa depan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik, dan Randal Kolo Muani. Ketidakjelasan ini bisa mengganggu stabilitas tim dalam jangka panjang. Tanpa struktur yang jelas di sektor penyerangan, Juventus berisiko mengalami ketidakefektifan dalam mencetak gol. Kejelasan peran dan rotasi antar penyerang sangat dibutuhkan, terlebih jika ingin bersaing dengan tim-tim top Serie A. Jika ditunjang oleh lini tengah yang lebih kreatif, sektor serang Juventus diyakini akan menjadi lebih tajam dan mampu mengangkat performa tim secara keseluruhan. Gagal di Juventus, Aston Villa tawarkan jalan pulang untuk Douglas Luiz. Douglas Luiz berpotensi kembali ke Aston Villa setelah gagal menunjukkan performa maksimal di Juventus. Sang gelandang Brasil tersebut kesulitan beradaptasi selama satu musim di Serie A, dan kini masuk dalam daftar jual Bianconeri. Setahun lalu, transfer Luiz sempat dianggap sebagai langkah strategis bagi kedua pihak. Juventus mendapatkan gelandang yang terbukti tangguh di Premier League, sementara Aston Villa memperoleh dana signifikan untuk menstabilkan neraca keuangan klub. Namun, ekspektasi tinggi yang mengiringi kepindahan Luiz ke Turin tidak terrealisasi. Pemain berusia 26 tahun itu gagal menembus skuad utama Juventus dan kontribusinya dianggap minim oleh pelatih maupun manajemen. Situasi ini membuat Juventus kecewa atas investasi yang telah mereka keluarkan. Douglas Luiz semula digadang-gadang akan menjadi motor lini tengah, namun justru kesulitan menyesuaikan diri dengan ritme taktis sepak bola Italia. Laporan dari Tutto Mercato Web menyebut Aston Villa kini mempertimbangkan untuk memulangkan Luiz ke Villa Park. Namun, pendekatan The Villains dilakukan dalam bentuk tawaran peminjaman, bukan pembelian permanen. Hal ini menjadi ganjalan karena Juventus menginginkan penjualan langsung demi menutup kerugian dari transfer sebelumnya. Klub asal Italia tersebut tidak tertarik pada opsi peminjaman dan lebih memilih solusi jangka panjang. Sementara itu, Villa tampak ingin memanfaatkan situasi untuk memperkuat skuad tanpa membebani anggaran secara signifikan. Juventus ketok palu soal nasib Randal Kolo Muani, jadi dipertahankan. Juventus akhirnya mengambil keputusan soal masa depan Randal Kolo Muani. Striker asal Prancis itu dikabarkan akan tetap menjadi bagian dari skuad Bianconeri untuk musim 2025-2026 mendatang, usai tampil menjanjikan selama masa peminjamannya. Kolo Muani bergabung dengan Juventus pada awal 2025 melalui kesepakatan pinjaman 6 bulan dari Paris Saint-Germain. Ia didatangkan untuk memperkuat lini serang klub di paruh kedua musim dan turut membela Juventus dalam ajang Piala Dunia antar klub 2025. Setelah turnamen tersebut usai, masa depan sang pemain sempat menjadi tanda tanya. Namun laporan dari Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa pelatih Igor Tudor telah merekomendasikan klub untuk mempertahankan Kolo Muani. Tudor dikabarkan terkesan dengan kontribusi, etos kerja, dan pemahaman taktik sang striker. Sebagai bentuk keseriusan, manajemen Juventus kini tengah menyiapkan proposal resmi untuk PSG. Mereka ingin memperpanjang peminjaman Kolo Muani selama 1 musim, disertai opsi pembelian permanen di akhir periode. Skema ini diajukan karena Juventus belum memiliki cukup dana untuk membayar penuh transfer permanen. Namun langkah Juventus ini belum sepenuhnya mulus. PSG dilaporkan hanya ingin menjual Kolo Muani secara permanen dan menolak skema pinjaman lanjutan. Klub asal Paris tersebut ingin memastikan kejelasan masa depan sang pemain dan memanfaatkan nilai jualnya secara maksimal. Situasi ini memaksa Juventus untuk melakukan negosiasi lebih lanjut dan mencari solusi kompromi. Jika tidak tercapai kesepakatan, mereka berisiko kehilangan Kolo Muani yang sudah mulai nyetel dengan taktik Tudor. Keputusan akhir kini bergantung pada respons PSG terhadap tawaran terbaru dari kubu Turin. Juventus mulai PDKT ke Granit Xhaka, berapa gaji dan biaya transfernya. Granit Xhaka, yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan AC Milan, kini lebih dekat untuk bergabung dengan Juventus.
Media Italia seperti Tuttosport dan La Gazzetta dello Sport menyebut Bianconeri sebagai kandidat paling potensial dalam perburuan sang gelandang. Dengan rekam jejak 225 pertandingan di Premier League dan 174 laga di Bundesliga, Xhaka dinilai sebagai opsi matang dan dapat diandalkan. Ia hampir selalu menjadi starter di Bayer Leverkusen, hanya absen dalam 3 pertandingan selama 2 musim terakhir. Harga yang ditetapkan Leverkusen pun terbilang terjangkau, yakni sekitar 15 juta euro. Jumlah ini jauh lebih murah dibandingkan target Juventus lainnya, seperti Morten Julman atau Florentino Luis yang masing-masing dipatok sekitar 40 juta euro. Bahkan, Juventus dikabarkan akan mencoba menegosiasikan harga turun hingga 12 juta euro. Manajemen Juventus melihat Xhaka sebagai solusi instan bagi lini tengah yang butuh stabilitas. Di usia 32 tahun, ia tetap konsisten dan minim cedera. Sejak 2021, ia tidak pernah absen lebih dari 1 laga secara beruntun, menjadikannya pemain yang sangat diandalkan. Soal gaji, Xhaka tidak memasang tuntutan tinggi. Juventus hanya perlu mengajukan kontrak senilai 3,5 juta euro per tahun, angka yang masih lebih besar dari yang ia terima di Leverkusen saat ini. Nilai tersebut juga dipandang wajar mengingat usianya yang akan menginjak 33 tahun pada September mendatang. Dengan kombinasi harga transfer yang masuk akal dan tuntutan gaji yang realistis, Juventus berada di posisi yang sangat baik untuk mengamankan jasa Xhaka. Jika transfer ini rampung, sang gelandang akan menjadi tambahan penting dalam proyek pelatih Igor Tudor di musim baru. Anak emas Igor Tudor jadi pengganti Timothy Weah di Juventus. Untuk bisa mengisi posisi yang akan segera ditinggalkan oleh Timothy Weah, si nyonya tua dilaporkan telah mengidentifikasi satu nama sebagai target utama. Bek kanan milik OGC Nice, Jonathan Klaus, disebut menjadi prioritas bagi Direktur Damien Comolli dan juga pelatih Igor Tudor. Minat Juventus pada Klaus bukan tanpa alasan yang kuat, karena ia merupakan mantan anak asuh dari Igor Tudor. Mari kita bedah lebih dalam mengenai rencana transfer Juventus ini dan siapa saja alternatif lain yang mereka siapkan. Kubu Juventus dilaporkan telah melakukan pendekatan awal untuk menanyakan ketersediaan dari Jonathan Klaus. Baik Direktur klub, Damien Comolli, maupun pelatih Igor Tudor, sama-sama diketahui sangat mengagumi kualitas yang dimiliki oleh sang pemain. Faktor hubungan antara Klaus dan Tudor menjadi kunci utama dalam potensi perburuan kali ini. Bek sayap berusia 32 tahun itu pernah menunjukkan performa terbaiknya saat bermain di bawah asuhan Tudor, ketika keduanya masih sama-sama berada di Marseille. Selama dilatih oleh Tudor, Klaus tampil impresif dengan mencatatkan 12 assist dan 2 gol dari total 42 laga. Musim lalu bersama Nice, ketajamannya bahkan meningkat dengan torehan 11 gol dan 3 assist dari 38 pertandingan. Dari sisi finansial, potensi transfer Klaus dinilai sangat memungkinkan bagi neraca keuangan Juventus. Harga jual dari sang pemain diperkirakan berada di kisaran yang relatif terjangkau untuk pemain sekali berdirinya. Pihak OGC Nice disebut mematok harga di kisaran antara 7 hingga 10 juta euro untuk bek kanan andalannya tersebut. Angka ini tentu terbilang masuk akal bagi pemain dengan pengalaman dan produktivitas seperti Klaus. Meskipun Jonathan Klaus menjadi prioritas utama, Juventus tetap menyiapkan beberapa nama sebagai rencana cadangan. Mereka juga terus memantau situasi dari Sylvain Widmer, Mainz, Dodo, Fiorentina, dan talenta muda Marco Palestra, Atalanta.